Halo semua, perkenalkan kami dari Anti Deo Deo Club. Nama saya Christopher Samsuki. Saya Sapana Putri Kuita. Dan saya Surya Syafelo. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana karisma para tokoh dan artis dapat mempengaruhi pasar saham loh teman-teman. Maka itu, yuk simak videonya sampai habis. Artis atau influencer tidak lepas pastinya dari pemasaran dan pengikut. Sebagai contoh, kalian pasti tidak asing kan dengan grup band Korea BTS? Bulan Mei kemarin, McD berkolaborasi dengan BTS untuk membuat BTS Meal yang pada awal Juni kemarin launching di Indonesia, menyebabkan antrian yang sangat panjang terjadi di semua gerai McD. Dari kolaborasi ini, McD meraih laba hingga 32 triliun rupiah. Nah, gak sampai di situ loh teman-teman. Fenomena para tokoh dan artis, atau yang biasa kita sebut juga sebagai influencer, juga banyak terjadi loh di pasar saham. Tidak hanya pasar saham dalam negeri, tapi juga ada di luar negeri. Teman-teman di sini mungkin akhir-akhir ini sering melihat para artis atau influencer mempromosikan saham pilihan mereka di sosial media. Nah, fenomena ini disebut juga pom-pom teman-teman. Contohnya, saham Bukalapak yang sedang ramai akhir-akhir ini. Hal ini bertujuan untuk memancing sentimen publik untuk bersama-sama menaikkan harga atau menggoreng suatu emiten. Namun sayangnya, dampak dari pom-pom ini menyebabkan para investor pemula atau orang awam menjadi takut ketinggalan untuk kenaikan harga, atau bisa disebut juga fear of missing out. Nah, investor pemula yang FOMO akan terganggu secara psikologis, sehingga mereka akan tetap memaksa masuk tanpa menyadari harga sudah overvalue. Lalu selanjutnya untuk kasus yang masih hangat, yaitu ada Cristiano Ronaldo yang menggeser sebuah botol Coca-Cola dalam konferensi pers. Mungkin terdengar sepele teman-teman ya, namun hal tersebut menyebabkan kerugian sebesar 57,6 triliun terhadap saham Coca-Cola. Selain itu, kejadian terombang-ambingnya pasar saham juga sempat dialami oleh perusahaan penambangan emas Antam. Yang dimana pada saat itu, harga saham Antam sempat melejit naik, dikarenakan adanya isu bahwa pemilik perusahaan mobil listrik, Tesla, ingin Antam untuk berkontribusi dalam pembuatan baterai untuk mobil listriknya. Hal itu membuktikan bahwa adanya sentimen publik dapat mendorong pergerakan harga indeks, yang dimana hal ini juga sudah didukung oleh berbagai penelitian yang lain. Tapi nggak hanya dampak negatif teman-teman, kehadiran para influencer-influencer itu juga meningkatkan minat masyarakat untuk mempelajari pasar modal lebih dalam lagi. Hal ini ditandai ketika masa pandemi, penjualan buku saham selalu menjadi yang paling bestseller di sebagian besar toko-toko buku. Tapi nggak sampai situ aja, yang lebih luar biasanya lagi, jika dibandingkan tahun 2019, melalui data Custodian Central Effect Indonesia, investor retail naik sebesar 56% menjadi 3,88 juta investor loh. Wah, hal tersebut tentunya bukan angka yang kecil lah teman-teman. Terus apa sih yang membuat dampak para influencer begitu besar? Nah, apa yang terjadi di pasar saham sebetulnya adalah cerminan dari sistem psikologis manusia atau investor itu sendiri teman-teman. Memang ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang lain. Terlebih lagi, jika orang tersebut adalah orang yang ia kagumi atau memiliki sesuatu yang ia inginkan. Dalam hal ini, saya ambil contoh, bisa dalam hal kekayaan, kecantikan, dan lain-lain teman-teman. Nah, kecenderungan itu disebut juga bandwagon effect teman-teman. Lalu, bagaimana ya cara agar kita terhindar dari dampak negatif tersebut? Tentunya kita harus memberikan pemerataan pengetahuan dasar mengenai pasar modal kepada masyarakat. Saat ini, Bursa Efek sendiri telah mengupayakan pemerataan pengetahuan tersebut, yaitu melalui program Yuk Nabung Saham dan juga khususnya untuk para milenial melalui program Galeri Investasi Mahasiswa. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan awareness dengan cara menyebarkan jargon, seperti jargon high risk high return, don't put all your egg in one basket, dan jangan membeli kucing dalam karung. Dan juga, terakhir tapi tidak kalah penting, tentunya kita pun harus menekankan pemberlakuan kode etik terhadap para pelaku pasar teman-teman. Nah, dari dampak yang diberikan oleh para tokoh dan artis terhadap pasar modal, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak bisa menilai baik atau buruknya dari kehadiran mereka. Tetapi kita harus mengambil dampak yang positif dan meminimalisir yang negatif. Sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Kami Anti Deo Deo Club memohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada lain waktu dan Terima kasih.